Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ba'du. Pemirsa Khiar TV dimanapun berada, kita InsyaAllah akan kembali melanjutkan pembahasan kajian bedah artikel bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi, dan sudah memasuki bab pembahasan akhir ya. InsyaAllah semoga bisa kita selesaikan, dan kita pun tidak hanya selesai, tapi kita bisa paham dan juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Kita masih membahas bagian D tentang kerusakan demokrasi, dan kita sudah membahas 3 kerusakan yang terjadi, yang terdapat di dalam demokrasi. Dan untuk bagian yang keempat dari bagian kerusakan demokrasi adalah yang keempat, saling mencela dan menjatuhkan. Di antara sebab kerusakan yang ada di dalam demokrasi karena terjadi saling menjatuhkan, terjadi saling menjelekkan, mencela, mencibir, merendahkan, menggibah. Mungkin hal-hal buruk lainnya bisa terjadi. Dalam sistem demokrasi saat ini tidak terlepas dari kebiasaan saling mencela, menghina, menggunjing atau gibah ya, dan menjatuhkan antara calon dan pendukungnya. Padahal dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati. Qalu bala, qala salahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqah. Atau kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Maka mereka berkata, tentu, yaitu baiknya hubungan di antara sesama. Karena rusaknya hubungan di antara sesama dapat mengikis habis agama. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2509. Dalam riwayat yang lain, Ariba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu wa inna arba riba irdur rajuli al muslim. Riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan, yang paling rendah adalah seperti dosa seseorang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Dan riba yang paling berat, yang paling tinggi adalah seperti merusak atau menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Baihaqi Syu'abul Iman jilid 4 halaman 1931. Beliau menyatakan sanad dari sini sahih. 2 hadis ini insyaallah cukup untuk kita memahami bahwa siapapun orang yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, yang berinteraksi kita dengan intensif ataupun tidak, yang kita kenal ataupun tidak, mereka tidak boleh kita ejek, kita hina, kita cela, kita jatuhkan, kita rendahkan. Karena kehormatan seorang muslim dijaga oleh Islam. Karena saling menjatuhkan, menghinakan, itu bisa menjadi sebab mengikis habis agama. Kalau sesama muslim bertengkar, lalu bagaimana kita seorang muslim membangun ukhuwah yang baik, membangun tali persaudaraan yang benar? Musuh kita bukan sesama muslim. Kalau orang-orang di luar Islam melihat orang Islam malah saling bertengkar, mungkin ini yang mereka harapkan. Kerusakan sesama muslim terjadi. Nas'alullah al-afiyata wassalamah.
Dan ternyata ketika kita menjelekan, menggibah, mencela, menjatuhkan, merendahkan seorang muslim, dosanya lebih dahsyat, lebih berat daripada berzina. Bahkan lebih berat dosanya daripada berzina dengan ibu kandung, bukan hanya dengan orang lain. Kita tahu berzina dengan orang lain saja tidak boleh, apalagi dengan ibu kandung. Dan dosa zina ternyata kalah lebih dahsyat, kalah lebih besar dari dosa menjatuhkan, merendahkan, mencela sesama muslim. Bukan cuma berbicara, kan cuma ungkapan demikian. Masa ungkapan seperti itu saja bisa membuat kita dapat dosa lebih besar daripada zina, atau mungkin bisa mengikis habis agama. Bukan soal ucapannya. Karena nanti di akhirat akan ada orang yang diperlihatkan suatu amalan disebabkan lisannya, disebabkan ucapannya. Hati-hati. Ucapan, tindakan ketika berkaitan dengan syariat, maka konsekuensinya tetap berlaku. Jadi sekali lagi, hindari dunia politik sebisa mungkin agar kita tidak saling menjatuhkan dan mencela sesama muslim. Kalaupun kalian di antara kita sudah masuk ke dalam dunia politik, hindari kerusakan-kerusakan yang sudah kita ketahui, agar kita terselamatkan dari berbagai macam kerugian dan kerusakan disebabkan ucapan dan tindakan yang kita lakukan. Kerusakan yang kelima, saling membenarkan dan menyucikan diri sendiri. Saling membenarkan dan menyucikan diri sendiri. Kalau tadi kita tidak boleh saling mencela, memandang remeh orang lain, dan di poin selanjutnya kita tidak boleh memandang tinggi diri kita, menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain, diri kita lebih suci daripada orang lain, tidak boleh. Karena terjadi ya, realita yang sudah terjadi, yang sudah nampak di sekitar kita dari dampak politik. Para calon mereka, para kandidat menyatakan tentang kepribadian dirinya masing-masing dengan hal-hal yang baik. Misalkan di suatu tempat ada mungkin kandidat, semua punya konsep kampanye masing-masing ya, punya konsep kampanye untuk menarik perhatian masyarakat untuk pada diri dan partainya. Sering terjadi suatu spanduk, baliho ataupun banner ataupun mungkin apapun namanya, ada foto kandidatnya, di bawahnya jujur, jujur, cerdas, amanah misalkan, atau berpengalaman, berpendidikan dan berakhlak baik, atau dengan ungkapan-ungkapan penyucian, perbaikan yang semisal itu. Apapun kalimatnya, tapi ketika merujuk kepada arti pembersihan diri atau menganggap bahwa kepribadian orang tersebut itu benar, bersih, jujur, amanah, terpercaya, mungkin cerdas, pandai, bisa dipastikan ungkapannya tersebut diragukan. Karena gak ada maling yang berani aku maling, gak ada orang soleh mengaku soleh, tidak ada. Justru orang yang baik, mereka akan takut menampakkan kebaikannya disebabkan akan hangusnya amal baik yang telah dilakukannya tersebut. Kalau ada orang yang mengaku baik, itu bisa dipastikan bukan orang baik, karena dia belum tahu kebaikan yang dilakukannya. Orang yang tahu kebaikan, dia akan merahasiakannya. Dia tidak akan membiarkan amalan kebaikannya hangus. Orang yang punya uang tidak akan mengaku dia punya uang. Karena kalau dia punya uang, ngaku-ngaku saya punya uang banyak nih, diperlihatkan uangnya, kemungkinan orang-orang akan hasad,
akan iri kepada dia, sehingga kemungkinan akan dicuri, kemungkinan akan dijamret, bahkan akan didoakan yang tidak baik. Atau kalaupun tidak, ada yang datang kepadanya minta pinjaman atau minta sedekahnya atau minta bantuan dan sebagainya. Kalau dia punya uang, simpan dia untuk kebutuhan yang lainnya, untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk bantu orang miskin, untuk santunan anak yatim piatu. Ya, ini pelajaran untuk kita. Jangan tertipu dengan ungkapan di poster, baligho, banner, spanduk, di kaos, stiker dan lainnya. Justru kalau kita menemukan kandidat yang tidak menampakkan hal-hal yang seperti itu, dia tidak menyatakan dirinya bersih, dia tidak menyucikan diri sendiri. Misalkan dia buat kampanye, baligo, kaos dan lainnya, tapi dia tidak keluar-keluar tentang kepribadiannya, tidak menyatakan dirinya bersih, jujur, terpercaya, berpengalaman, berpendidikan, berakhlak, ataupun ungkapan-ungkapan baik lainnya, dia anggap dia hanya mengiklankan diri sendiri, tidak menyatakan dirinya begini. Itu kemungkinan insya Allah lebih baik daripada kandidat-kandidat yang menampakkan dirinya dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Semoga bisa difahami. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah, maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dia Allah lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran surah An-Najm ayat 32. Kenapa kita tidak boleh menyucikan diri sendiri? Menganggap diri kita lebih baik, menganggap kita lebih bertakwa? Karena Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, jangan. Karena yang Allah butuhkan dari kita bukan pengakuan, tapi pembuktian. Sekali lagi, yang Allah butuhkan dari setiap hambanya adalah pembuktian, bukan hanya pengakuan. Ketika ada pembuktian tanpa adanya pengakuan, ini yang Allah harapkan. Tapi ketika adanya pengakuan tanpa adanya pembuktian, ini satu kedustaan yang semoga kita berlindung pada Allah tidak mengalaminya. Dan di antara sebab lainnya kenapa seseorang tidak boleh mengaku dirinya jujur, bersih, amanah, terpercaya, dia berpengalaman dan ungkapan-ungkapan lainnya, di sisi lain melanggar syariat Islam. Lalu yang kedua, karena kebiasaan merasa diri suci merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini masuk kepada bab tasyabbuh, menyerupai. Sedangkan dalam hadis Muslim kata Nabi SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Ketika kita mengikuti suatu kebiasaan yang menjadi khas, ciri khas suatu kaum, maka kita akan termasuk ke dalamnya. Selaki-laki menggunakan jilbab, maka tidak boleh. Karena apa? Jilbab merupakan khas dari wanita, kaum wanita. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari Ahlul Kitab, mereka punya kebiasaan. Biasanya mereka apa salah satunya? Di sini dijelaskan, mereka biasa membersihkan diri mereka, menganggap diri mereka suci. Dan kalau kita semangkuk sebagai umat Islam melakukan hal demikian yang merupakan bagian dari khas dari atau ciri dari kaum Yahudi dan Nasrani, maka dikhawatirkan kita akan termasuk ke dalam golongan Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Waliyadzubillah. Yang sampai kita hanya dengan ucapan demikian membuat kita keluar dari agama Islam. Allah musta'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Dalam ayat yang lain, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka juga berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Maka sebab itu Allah mencela kebiasaan tersebut
menganggap seolah-olah dia akan masuk surga, dia akan selamat di neraka. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila." Kata Allah, apakah kami tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah menyucikan siapapun yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat 14. Tadi ayat sebelumnya Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Ini Allah memantau, Allah selalu melihat setiap hambanya dengan segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Apalagi orang-orang yang menganggap diri mereka bersih, Allah lihat apakah pengakuannya ada pembuktiannya ataukah tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izan, wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan hati karena Allah, bersifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4659. Jadi di antara cara Islam untuk memuliakan seorang wanita yang kita pun bisa pahami bahwa ini bukan hanya berlaku untuk di antara para wanita saja, tapi kita sebagai laki-laki ketika berinteraksi dengan wanita, maka ada batasannya. Jika memang diperlukan adanya tabir atau hijab atau penghalang, itu lebih baik. Makanya kita pun sebagai, misalkan kita memiliki profesi sebagai pedagang, ketika mendapatkan konsumen wanita dengan beragam pakaiannya, maka kita ketika berbincang dengannya mungkin kalau orang awam kita hargai awal, mungkin lihat matanya terus kita nunduk, kita sambil pasang telinga mendengarkan ucapannya tanpa melihat wajahnya. Jadi lebih selamat ya menundukkan pandangan, karena yang diperintahkan oleh Islam adalah menundukkan pandangan, bukan menundukkan wajah. Lalu apa gunanya wajah menunduk tapi matanya ke atas? Kalaupun memang kita wajah kita menghadap ke arah depan guna memuliakan orang yang sedang berinteraksi dengan kita, tapi ketika perempuan, maka pandangan kita, mata kita arahkan ke arah lain, ke arah bawah kah, samping, yang setidaknya aman dari melihat bagian tubuh wanita tersebut. Ala kulli hal, sekali lagi di sini, ya, di antara dampak kerusakan dari demokrasi adalah terjadinya ikhtilat, bercampurnya lelaki dan wanita tanpa adanya kebutuhan dalam syariat, tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh dalam syariat, yang dibenarkan secara syariat Islam. Tidak ada. Tapi ketika memang ada satu urusan yang di situ laki-laki perempuan harus bercampur seperti di pasar, maka sesuai kebutuhan tidak masalah. Aktiviti belanja dan lainnya. Karena kita nggak bisa di pasar, mbak geser mbak agak jauh. Tidak. Terus sekali lagi ini bukan hanya berkaitan dalam pandemi. Semua masa, di masa pandemi ataupun tidak dalam pandemi, menjaga jarak antara laki-laki dan wanita harus diperhatikan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah berkata, Nabi SAW bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilat, mereka bercampur baur dengan para wanita di jalan, maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita, "Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, karena kalian wajib berjalan di pinggir jalan." Maka para wanita merapat ke tembok atau dinding hingga baju mereka terkait di tembok karena rapatnya tubuh mereka dengan tembok, sesuai perintah Nabi SAW. Alasan Rasulullah SAW ketika melarang para wanita ikhtiar di jalan, dikarenakan hal tersebut akan menyeretnya pada fitnah, kemaksiatan dan kesesatan. Maka bagaimana mungkin dikatakan boleh ikhtilat pada selain itu? Di jalan saja yang menjadi akses umum, Nabi SAW memberikan peringatan, laki-laki jalan di tengah, wanita jalan di samping, di pinggir jalan. Saking menjauhnya mereka para wanita,
mereka tempelkan tubuh mereka dalam dinding sehingga ketika berjalan pakaian mereka terseret-seret, tergesek-gesek dengan dinding, membuat sebagian bajunya atau pakaiannya robek. Patuhnya umat terdahulu kepada Nabi SAW. Meskipun bertemunya laki-laki wanita berpapasan tidak membuat mereka jadi penyakit menular, tidak saling mungkin memiliki keburukan, misalkan tidak gatal-gatal ataupun tidak saling merasakan kesakitan. Bukan ada rasa sakit, penyakit ataupun sesuatu buruk lainnya, bukan. Dengan laki-laki wanita tidak boleh bercampur tanpa adanya udzur syar'i, itu menunjukkan cara Islam sekali lagi menyelamatkan laki-laki dan memuliakan wanita. Karena kata Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang paling besar untuk kaum lelaki kecuali dari wanita. Mungkin laki-laki bisa bertahan dengan harta, tapi tidak sedikit mereka yang tergoda, terlena dengan wanita. Hati-hati. Dan ini pun nasihat bagi para muslimah, para wanita. Aturlah pakaian kalian. Bantulah kaum lelaki untuk menundukkan pandangan. Ya. Kalau saja semua wanita menutupi auratnya, menjaga sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki kepadanya, insya Allah tidak ada yang namanya laki-laki bersiul, menggoda wanita, colek-colek, ya, panggil-panggil, dehem-dehem ataupun cara goda-goda lainnya. Tidak ada insya Allah. Tapi yang ada, kenapa sekarang banyak terjadi pelecehan seksual atau hal-hal lainnya? Karena di sisi lain iman laki-lakinya lemah, wanitanya menggoda. Ya sudah. Ya, ini santapan empuk bagi syaitan. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk selalu menundukkan pandangan kita, menjaga aurat kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari fitnah yang membinasakan. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah halaman 568. Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Tursusi rahimahullah menjelaskan, dan termasuk amalan bid'ah, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, adalah keluarnya kaum lelaki bersama-sama atau sendiri bersama para wanita dengan bil-ikhtilat, bercampur. Al-Hawadits wal Bida halaman 151. Salah satu alasan ikhtilat dilarang dalam Islam adalah agar tidak tersentuhnya kulit laki-laki dan wanita. Di antara faedah kenapa Nabi Muhammad SAW atau Allah Azza wa Jalla dalam syariat Islam melarang laki-laki tidak boleh bercampur dengan wanita adalah karena agar tidak bersentuhan laki-laki dengan wanita dari kulitnya. Ini bukan soal nanti wudunya batal, karena berkait dengan sentuhan kulit laki-laki wanita itu membatalkan wudu. Ini ilmu fikih ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Yang kuat bagi yang mungkin berpahaman wudu tidak membatalkan bersentuhan laki-laki wanita tidak membatalkan wudu, maka ini yang lebih kuat insyaallah. Dan ini pendapat yang saya cenderung kepadanya. Ya, karena Nabi SAW setiap berangkat sholat, kisahkan oleh Aisyah, Nabi SAW mencium kening Aisyah. Ingat, di sini bukan soal hanya menyentuh kulit, tapi ini Nabi SAW mencium Aisyah menjelang sholat ketika berangkat ke masjid, tapi ketika setelah itu Nabi tidak berwudu lagi. Kalau saja bersentuhan wanita itu membatalkan wudu, tentu setelah mencium kening istri Nabi SAW ketika akan sholat beliau akan berwudu lagi. Tapi kenyataannya Nabi tidak berwudu kembali. Ya. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita sudah wudu kita boleh menyentuh wanita-wanita, bukan. Ketika kita wudu lalu menyentuh wanita yang bukan mahram atau bukan istri kita, memang wudu kita tidak batal, tapi kita dosa. Ya. Bedakan antara dosa dan batal wudu. Ini sedikit saya jelaskan agar tidak salah paham, karena masih banyak di antara kita yang kadang nyeleneh. Kan katanya wudu tidak batal kalau menyentuh wanita. Memang tidak batal, tapi Anda dosa. Dan kata Nabi SAW, ya, dan masih atau Broni dan lainnya, kata Nabi SAW, seorang dengan pasak besi dari api neraka, di jarum besi dari api neraka,
itu lebih baik dan lebih layak daripada dia menyentuh wanita yang bukan halalnya. Ya, kita aja kalau tusuk kaki kita dengan jarum sakitnya luar biasa. Apalagi ini tusuk adalah kepala dengan jarum besi atau besi yang panas. Dan ini yang dipanaskan dari api neraka. Gimana rasanya? Ekspektasi seperti apa? Nasallallahu al-afiyata wassalam. Sekali lagi, ini ada kaitannya dengan ikhtilat. Jangan memudahkan masalah ini. Kalau memang ada kebutuhan di situ, silakan. Tapi setelah itu langsung pulang atau keluar dari tempat tersebut. Makanya nih nanti kalau lebaran nih, hari raya, ketika kita berkumpul dengan keluarga yang sangat banyak, karena ingat di keluarga pun tidak semuanya mahram. Tidak semua orang kita bisa berjabat tangan. Ya. Nanti teman-teman bisa membaca artikel atau e-book yang sudah saya tulis, yang sudah tersedia di aplikasi Khiyar, bisa dicari di Play Store, lalu atau tidak bisa cari juga di website khiyar.com. Di situ ada artikel dengan judul Ensiklopedia Ramadan dan Hari Raya. Di bagian Hari Raya ini sudah saya jelaskan tentang mahram-mahram, orang-orang yang memang boleh bersentuhan dengan kita, dia boleh berduaan dengan kita, dengan konsekuensi dia tidak boleh dinikahi. Dan orang-orang yang bukan mahram pun kita paham siapa saja, agar kita bisa menyikapinya dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan hanya dengan hawa nafsu, bukan karena tidak enak, segan, nanti dikirainya sombong, nanti dikirainya kurang ajar dan semisalnya, akhirnya apa? Ya udah jabat tangan, nggak apa-apa. Di situ saya berikan trik-trik agar kita juga sebagai laki-laki bisa menghindar wanita yang bukan mahram, begitupun sebaliknya para wanita bisa menghindari laki-laki yang bukan mahram. Di antara penegas dari riwayat tadi adalah Nabi SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassar imra'atan la tahillullah. Atau kama qala sallallahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sesungguh lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal untuknya atau bukan mahram untuknya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir jadi 20 halaman 211. Dan ingat, pelarangan tentang ikhtilat berlaku di setiap keadaan. Jadi inilah di antara kerusakan demokrasi yang harus kita ketahui dan kita hindarkan. Dan semoga Allah tidak libatkan kita dalam dunia politik yang membinasakan ini. Kalau memang kita sudah berada di suatu negeri yang di situ menerapkan konsep politik, mudah-mudahan penjelasan ini, materi ini, artikel ini, kajian ini bisa menjadi panduan untuk kita bersikap sesuai syariat Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya bagian terakhir, ya. Poin E tentang solusi demokrasi. Setelah kita mengetahui hukumnya, polemiknya, masalah-masalahnya, dan kerusakan-kerusakannya, maka insya Allah di bagian akhir kita akan pelajari solusi dari demokrasi agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan tuntas dan lengkap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.